Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 15 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Apa alasan Anda bersungut? Inilah Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudari terkasih, kita sering bersungut-sungut bukan atas hal yang mendasar dan penting untuk hidup kita, tetapi lebih banyak karena hal-hal remeh-temeh yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah hal yang sebenarnya patut disayangkan, karena kita bukannya meringankan hidup, tetapi malah membebani hidup ini dengan hal-hal remeh-temeh tersebut. Apakah bersungut-sungut itu adalah hal yang penting untuk hidup? Dan alasannya apa? Marilah kita memikirkan hidup yang dikehendaki Allah, bukan hal-hal yang kita rancang, yang kemudian membuat kita bersungut terhadap sesama dan situasi. Saudara-saudariku terkasih, orang-orang Farisi bersungut-sungut karena Yesus makan bersama orang-orang berdosa. Entah ukuran hukum apa yang mereka pakai untuk mengukur keterlibatan Yesus dengan orang-orang yang dianggap berdosa dan lemah, namun hal ini disayangkan Yesus karena mereka tidak memahami hakikat hidup yang sesungguhnya. Bagi Yesus, ada bersama dan menerima orang-orang berdosa dan lemah adalah tujuan kedatangannya di dunia ini. Mengapa demikian? Karena Ia mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki kita semua. Sehingga walaupun salah satu saja yang tersesat, Allah melalui diri Yesus mau ada di dalam hidup kita untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar dan keluar dari dosa-dosa kita. Dosa dan kelemahan adalah alasan mendasar Yesus ada dalam hidup kita. Jika Allah saja melakukan hal itu, mengapa kita manusia sibuk untuk saling mempersalahkan dan saling menjauhi hanya demi hal-hal remeh-temeh di sekitar kita? Paulus menganggap bahwa hal yang remeh-temeh yang sering kita pakai untuk mengukur kehidupan sesama adalah hal-hal duniawi, dan bagi Paulus semua itu tidak ada guna lagi ketika berjumpanya dengan Kristus.
Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Yesus harus mampu membuat kita melampaui hal-hal remeh-temeh yang sering menghalangi kasih, cinta, dan bela rasa kita terhadap orang lain. Saudara-saudari terkasih, janganlah kita bersungut-sungut terhadap kehidupan ini, karena ukuran-ukuran duniawi, ukurlah kehidupan sesama kita dengan ukuran rohani dan belas kasihan serta pengampunan. Tuhan mendekati dengan pendekatan rohani tersebut, dan sebagai manusia rohani, kita harus mampu mengukur keadaan sesama dan situasi kita dengan ukuran rohani tersebut. Tuhan memberkati kita semua.